Langsung masuk pada materinya. Saya ingin masuk, karena materinya 45 menit, saya ingin masuk pada topik namanya rasional bisnis. Apa namanya? Rasional sport, rasional bisnis. Saya minta yang punya kertas pakai kertas, yang punya gadget pakai gadget aja nggak apa-apa. Kita main games, ya, kita main games. Begini, ini simulasi, ya, ini simulasi. Dari sini Bapak Ibu akan mengerti apa itu rasional bisnis, apa itu rasional sport. Masing-masing di antara Bapak Ibu sekalian, saya kasih modal 100 juta. Nanti tulis di kertasnya, modal awal 100 juta. Apa Pak? Modal awal 100 juta. Nah, saya akan memulai beberapa kali gelombang investasi. Jadi kalau saya bilang investasi tahap 1, Bapak Ibu silakan dari 100 juta itu mau investasi berapa? 10 juta boleh, 15 juta boleh, 20 juta boleh, 100 ribu boleh. Tapi saya nanti akan sweet dengan salah satu di antara Bapak Ibu sekalian. Apa? Sweet. Kalau saya menang berarti pasar menang. Kalau saya menang berarti apa? Pasar menang. Sorry, maaf. Kalau Bapak menang berarti pasar menang. Kalau pasar menang berarti Anda mendapatkan uang senilai investasi Anda. Contoh, 100 juta investasi 15 juta. Saya sweet. Ternyata Bapak menang. Berarti pasar semuanya menang. Berarti uang Anda 115 juta. Difahami nggak ini? Difahami nggak? Atau bingung? Kita contoh dulu ya. Kasih contoh ya, supaya nggak bingung ya. Contoh. Oke, silakan sekarang investasi. Berapa? Terserah. Coba. Sudah? Oke, 10 juta. Tulis Pak di situ Pak, 10 juta. Masing-masing orang terserah mau investasi berapa. Kang, boleh nggak aku investasikan semuanya? Boleh. Tapi kalau pasar menang dapat uang, kalau pasar kalah ngabisin semuanya. Kenapa Pak? Ya investasi di bisnis. Ini pokoknya bisnisnya terserah apa aja. Pokoknya gitu Pak. Bahasanya investasi di pasar. Udah. Mengurangi modal. Mengurangi belum Pak? Belum mengurangi modal. Nanti. Belum dikeluarkan. Sudah dikeluarkan, cuma kalau itu menang, modal Bapak balik, uang Bapak nambah. 100 juta, invest 10 juta. Kalau pasar menang, uang Bapak jadi 110 juta. Kalau pasar kalah, uang Bapak jadi 90 juta. Deal? Deal. Oke, sudah dipasang semua investasinya? Sudah. Oke Pak, siut Pak, siut Pak. Sweet, kok siut sih, sweet Pak. Ini Pak ya, gunting. Saya berdiri nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak kalah, pasar kalah. Kurangi investasinya. 90 juta ya. Pasar kalah, coba, bener nggak? Yang tadi investasinya 10 juta, jadi sekarang 90 juta. Bapak tadi investasinya berapa Pak? 30, berarti tinggal 70 juta uang Bapak ya. Ada investasinya 100. Kalau investasinya 100, 0 Pak. Kalau investasinya 100 juta, 0. Difahami nggak maksudnya ini? Difahami nggak? Kita ulangi ya. Kita ulang dari awal ya. Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Ini sebetulnya harusnya pakai flipchart, nggak apa-apa lah. Kan Gen Pro pinter. Ya. Ibu paham Bu? Paham? Ibu paham? Paham nggak Bu? Nggak apa-apa, jangan dipaksa Bu kalau paham Bu. Nggak apa-apa. Gini Bu, pelan-pelan ya. Dikasih modal 100 juta. Lalu pilih investasinya. Dari 100 juta itu mau diinvestasikan berapa. Kalau nanti pasar kalah, pokoknya ikutin aja sweetnya nanti. Pokoknya kalau pasar kalah, nanti kan saya sweet tuh. Kalau yang saya ajak sweet kalah, berarti pasar kalah. Modal Anda akan berkurang sejumlah apa yang Anda investasikan. Tapi kalau pasar menang, modal Anda nambah. Kok kayak judi Kang? Simulasi, nanti saya artikan maksudnya apa. Tenang aja, nggak ke judi, tenang aja. Oke siap? Saya restart dari awal, semuanya modalnya 100 juta. Investasi tahap 1, tulis. Investasi tahap 1, silakan. Mau berapa? 100 juta boleh, tapi kalau kalah uangnya ambles. 100 ribu boleh. Saya investnya 100 ribu aja deh gitu, nggak apa-apa. Ayo Pak, boleh Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bapak menang, pasar menang.
Tambahkan modal sesuai dengan investasi Anda. Tambahkan modal sesuai investasi Anda. Udah? Investasi berapa Pak tadi Pak? 10. Jadi 110 juta Pak ya? Oke, lagi Pak. Oke, investasi tahap 2. Tentukan sekarang. Tahap 2. Oke, tahap 2. Saya nggak butuhin fokus Pak, nggak apa-apa. Nggak. Tahap 2, ayo. 1, 2, 3. Oke. Bapak kalah. Pasar kalah. Pasar kalah. Kurangi investasinya. Pasar kalah. Kurangi investasinya. Oke, tahap 3. Investasi tahap 3. Tentukan. Tentukan investasi tahap 3. Tentukan. Ya. Yang tadi investasi yang dikurang itu artinya berarti yang kita dapat tadi 110 bisa Dikurang investasi tahap 2. Ya. Coba Anda investasi tahap 2 naruh berapa? 20 juta. Berarti uangnya tinggal 90 ya? Deal. Oke, good. Ayo Pak. Investasi tahap 3 sudah ditentukan? Sudah ya, masukin angkanya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, pasar kalah. Kurangin lagi. Pasar kalah. Geleng-geleng. Uangnya simulasi Pak, nggak usah terlalu banyak perasaan. Uangnya juga nggak ada. Yelah. Slow aja tuh. Sayang amat ya Pak. Ya tapi anggap ada dong. Oke. Investasi tahap 4. Investasi tahap 4. Masukkan angka investasi tahap 4. Sudah belum? Masukkan angka investasi tahap 4. Sudah? Ayo Pak. Sweet. Gunting batu kertas. 1, 2, 3. Pasar menang. Ada yang mau? Sweet? Nggak mau. Oke. Pasar menang, tambahkan. Berarti investasi tahap 5 sekarang. Masukin tahap 5. Masukin tahap 5. Berapa mau masukin? Tahap 5, tahap 5. Tahap 5. Bapak belum? Oke, Sweet? Sudah ya? Oh, udah. Gunting? Oh, belum. Oh iya. Sweet, ayo. Gunting batu kertas 1, 2, 3. Ini gimana Pak? Bapak meniragu gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, pasar kalah. Aduh, amblas nih, amblas. Investasi tahap 6. Investasi tahap 6. Masukkan angkanya. Investasi tahap 6. Masukkan angkanya. Adek, yuk kita main yuk, Sweet yuk. Nggak apa-apa, ayo sayang. Mau nggak mau Om? Gunting batu kertas, kamu aja deh, ayo. Sudah masukin tahap 5? 6, sudah masukin tahap 6? Oke, gunting batu kertas. Oke, pasar menang. Oke. Sekarang saya cek. Udah cukup 6 kali kita lakukan investasi ya. Yang uangnya di atas 200 juta, angkat tangan. Yang modalnya di atas 200 juta. Nambah jadi 200 juta. 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, nggak apa-apa, 130, 120, 110, 100. Oke, 100. Ya, ada di sini 100. Bangkrut 0. Tinggal 0. Tinggal 10. Tinggal 10 juta ada? Tinggal 20 juta? 30. 30 juta? 40 juta. Ada 40 juta. 50 juta? Jadi yang lain saldonya berapa nih? 60 juta atau nggak main? 60 ada? 60? 65. 60? 70 Bu?
70. Ibu saldonya berapa, Bu? Mau tahu? 50. Oh, 80. Ibu sebelah sana? 90. Ibu? Oh, belum. Ibu berapa, Bu? 70. Oke, ada yang 90 70. Gini, Pak. Sebetulnya ini investasinya harus kita coba sampai 24 kali uji coba. Nanti ada orang yang di games ini ada orang yang uangnya sampai 500 juta sampai 600 juta. Apa kira-kira orang yang uangnya 500 sampai 600 kira-kira? Beruntung, bener gak? Waktu dia pasang gede, menang. Waktu dia pasang kecil, kalah. Apa kira-kira masalah dari orang yang uangnya 0? Apa kira-kira masalah orang yang uangnya 0? Apa kira-kira? Ya, tanpa perhitungan. Dia langsung berapa? Dia langsung 0. Apa kira-kira masalahnya? Dia pasang besar tapi pasar kalah. Bu, Pak, baik orang yang bangkrut maupun orang yang uangnya gede itu punya masalah bisnis yang sama. Mereka irasional. Jadi dalam ilmu investing sederhana yang tadi kita bicarakan, kunci jawabannya adalah yang paling benar Anda lakukan adalah Anda menetapkan rule, Anda menetapkan aturan berapa persen dari uang Anda yang Anda investasikan ke pasar. Sebagian dari Anda kelihatannya ada yang main aman begitu, benar nggak? Pokoknya apapun yang terjadi 10 juta, ada kelihatannya muka-mukanya begitu ya. Ini bukan muka-muka pejudi juga sih soalnya. Kalau di forum yang lain, Pak, itu ada yang 0. Begitu bertaruh 100 juta, ada yang begitu, Pak. Dan mereka itu dua-duanya, kalau misalnya ternyata beruntung uangnya lompat 2 kali lipat, kalau misalnya mereka sial, mereka uangnya habis, dua-duanya bermasalah dalam segi rasionalitas bisnis. Sekali lagi, dua-duanya punya masalah dalam segi rasionalitas bisnis. Jadi kalau misalnya guru saya Kit Cunningham ngajarin kami, itu bukan bisnis, bukan cepet-cepetan kaya, tapi siapa yang bisa menciptakan kekayaan lebih lama dan lebih rasional. Itu pembukaan di Gen Pro yang saya ingin bawakan sore hari ini gitu loh. Jadi kebanyakan kita ini Bapak Ibu sekalian, ini masuk dalam hal yang tidak irasional. Sebagai contoh ya, bagaimana mungkin saudara-saudara kita itu masukin uang ke sebuah fasilitas, nggak tahu namanya MLM atau apa, yang berani memberikan bunga 1% per hari. Bagaimana mungkin, Pak? Sebuah model bisnis yang bisa mengenerate uang 30% per bulan. Bagaimana mungkin gitu loh. Dan sekarang uangnya scam, lari entah nggak karu-karuan. Tapi ikhwah banyak juga yang main gitu di situ. Saya geleng-geleng kepala juga gitu loh. Jadi ini pentingnya namanya rasionalitas bisnis, ini pembukaan. Jadi kunci jawaban yang benar adalah menetapkan rule. Contoh, rule saya 10%. Coba ulangi. Rule saya 10%. Berarti kalau punya 100 juta masukin berapa? 10. Oke, pasar kalah, tinggal berapa duit? 90. Rule 10%. Berarti pasang berapa? 9 juta. Pasar kalah, berapa uang? 90 juta dikurang 9 juta 81 juta. Oke. Pasang tahap ketiga 10%. Berapa yang dipasang? 8 juta 100. Pasar menang. Berapa uang? 89 juta 100. Jadi kalau misalnya Anda punya peraturan 10% dan ternyata pasar tidak di dalam genggaman Anda cukup punya rule saja. Simulasi yang kedua. Ya, simulasi yang kedua. Saya akan coba cerita aja deh. Sebetulnya paling bagus satu orang maju ke depan. Jadi gini, Pak. Warren Buffett main golf sama temennya. Warren Buffett ini asetnya miliaran dolar. Lalu dia sebentar lagi sudah berhasil masukin, kalau di golf itu tinggal satu kali lempar lagi, walaupun belum di zona jarak dekat tapi bisa masuk, tapi kemungkinannya kecil. Temennya bilang gini, Warren, kalau kamu berhasil masukin bola, aku kasih 2.000 dolar. Berapa katanya? Sorry, aku kasih 20.000 dolar. Berapa katanya? 20.000 dolar.
Jadi kalau kamu berhasil masukin golf ini, bola golf ini, sekali pukul aku kasih $20.000. Tapi kalau kamu gagal, kata temannya apa? Kalau gagal, kamu cukup kasih $20. Saya ulangi Pak. Bayangkan Bapak di posisinya Warren Buffett. Terus teman Bapak ngomong, kalau kamu masuk, saya kasih kamu 20 juta. Tapi kalau misalnya kamu nggak masuk, cukup beri saya 20.000. 20 juta sama 20.000 jauh nggak Pak? Saya tanya sama Bapak, kira-kira. Kalau Bapak jadi Warren Buffett, ambil nggak taruhannya? Di luar kaidah syariah nggak boleh bertaruh ya. Tapi dalam hitungan bisnis deh, 20 juta banding 20.000, ambil nggak? Ambil, good. Ambil nggak Pak kira-kira? 20.000 banding 20 juta loh. Kalau masuk, temen bayar 20 juta. Kalau nggak masuk, kita Warren bayar 20.000. Kalau Bapak di posisinya Warren Buffett, ambil atau enggak? Ambil. Apa kata Warren Buffett? Kata Warren Buffett begini, kemungkinan bolanya masuk itu 1000 banding 1, kata dia. Artinya mustahil. Saya nggak mau. Kata temannya, Warren, $20, kamu punya aset miliaran. Apa kata Warren Buffett? Stupid in little things, stupid in big things. Bodoh di hal kecil berarti bodoh di hal besar. Dan berapa banyak kita ini Bapak Ibu sekalian bangun bisnis, coba deh nggak apa-apa hilang tuh, ngomongnya gitu loh. Hukum pertama dari bisnis adalah jangan sampai kehilangan uang, tapi nggak apa-apa deh, coba kali-kali dan seterusnya. Berapa banyak dari kita yang tiba-tiba membangun bisnis ini irasional sekali. Dan ini yang membuat banyak diantara kita mengambil langkah-langkah emosional. Kali-kali kalau kita gimana Pak? Ambil aja. Paling kalau nggak masuk 20.000, tapi kan kalau masuk 20 juta, kita tuh terjebak dalam ilusi 20 jutanya ketimbang mikirin uang yang sudah kita cari dengan keringat 20.000. That's the business, that's the problem. Hari ini kita masuk banyak orang-orang yang irasional. Cerita ketiga. Saya punya platform belajar melek finansial di Facebook. Satu anak curhat ke saya gini, Kang, saya pusing. Sales bengkel 70 sampai 80 juta. Cicilan KPR saya 25 juta. Saya pusing. Saya bilang saya balas malam ya. Malam saya lupa balas. Dia masuk lewat email, nggak saya balas juga. Dia masuk lewat Facebook. Saya bilang ini orang ngotot. Saya bilang ya udah saya kasih nomor WA, kita ngobrol di WA. Begitu di WA ngomong udah kayak bikin novel Pak. Cerita panjang gitu. Pusing sama si cicilan 25 juta. Oke, ini masalahnya pelik. Saya ajak ketemuan di Citos. Saya mau ada keperluan di Jakarta, kamu kalau mau mampir nggak usah bayar, saya kasih konseling gratis. Tapi hadir bener-bener jam 7 malam, saya keluar jam 8 malam di Citos, Cilandak Town Square. Bengkelnya di Tangerang Selatan, dia datang, dia duduk di depan saya. Lalu saya tanya, ceritanya gimana? Iya Kang, bengkel udah dari 2010, KPR ini mulai 2013. Lalu saya tanya, KPR ini KPR bengkel yang sekarang atau rumahmu? Bukan Kang, ceritanya gini. Nah mulai ini berkisah. Anda lihat bagaimana emosi menjebak. Jadi si anak ini cerita begini, Kang, 2010 sampai 2013 itu sales bengkel itu sudah 50, 60, 70 juta. Papa mama orang bank. Kata dia apa? Papa mama orang bank. Kata papa mama lebih baik untungnya cicilin ke aset. Emang dasar orang bank ya Pak ya. Jalan nih, udah ada cash flow, bisa ngutang. Nah gitu kan. Akhirnya dia beli lahan di Karawaci 145 meter persegi, niatnya supaya jadi bengkel. Yang cash flow bengkel kedua itu bayarin KPR 25 juta dari 2013. Lahannya masih landed Pak, ada bangunan tapi nggak proper. Dia beli 750 juta, dia bangun kurang lebih 300 jutaan, tapi ternyata di tengah jalan uangnya kurang. Nggak jadi bengkel, jadi kios. Nggak jadi bengkel, tapi disewain 1 tahun 20 juta. Coba lihat. Dari rencana cash flow properti atau cash flow bengkel 70-80 juta sebulan, akhirnya bisnis modelnya itu jadi kios 20 juta per tahun. Berapa kira-kira 20 juta per tahun? 1,5, 1,8.
Jadi Pak, dari 2013 bengkel yang pertama ini nyicil 25 juta, bengkel yang kedua dia ngomong apa? Kang, semenjak 2013 saya udah nggak mikir lagi nih gimana bengkel Kang. Saya yakin nih banyak onder deal ini kejual nggak balik modal. Artinya uang sales yang harusnya balik jadi modal beli bahan, beli baut, beli spare part itu kepake untuk nyicil 25 juta. Sekarang saya tidurnya itu jam 2 pagi terus. Bingung mikirin si 25 juta ini. Bapak tahu nggak bahasa saya apa? Kalau memang pusing sama 25 juta, jual aja. Ada tahu anak ini ngomong apa? Harga diri Kang. Nih lihat, apa katanya? Harga diri Kang, udah dibeli dijual lagi. Mau ditaruh di mana muka saya sama teman-teman saya? Anda lihat. Bagaimana emosi menjebak orang. Lalu saya tanya, emang pernah coba dijual belum? Udah Kang, nggak laku. Berapa kamu tawarin? 1,8, pasti kemahalan. Iya Kang, Mandiri appraise cuma 1,6. Kemarin ada yang nawar 1,4. Saya tanya, cicilan KPR udah jalan 3 tahun, saya tebak kurang lebih masih 700 juta. Betul. Sekarang kalau ada transaksi 1,4 miliar, lalu kamu tutupin 700 juta, kamu dapat cashback 700 juta. Betul. KPR 25 juta selesai. Betul. Cash flow 80 juta itu profitnya kamu bisa gunakan untuk bengkel pertama. Kenapa juga bengkel pertama jadi nyicilin kios gitu? Tapi kan nanti kan ini gain investment apa segala macam lah. Tapi 25 juta ini kan mengancam bisnis pertama kamu. Lama Pak ngobrol sampai akhirnya dia ujungnya ngomong apa Pak? Bego juga saya ya. Coba lah Pak. Bego juga saya ya. Sederhana banget masalahnya. Coba lihat Pak. Sederhana banget masalahnya. Saya tinggal jual. Oke deh. Saya coba cari lagi yang kemarin nawarin 1,4. Makasih Kang, udah nyadarin saya. Bener, saya bilang kalau ini sudah dijual, kamu bisa fokus. Saya bilang tuh, bengkel di Tangerang Selatan yang utama pasti ngantri. Bener Kang. Pasti lahannya kurang. Bener. Pasti udah nggak keurusin lagi. Bener Kang. Ya udah stop. Bengkel itu profitnya 30% Pak. Kan bengkel itu kan tebak-tebak berhadiah. Berapa semuanya? 200.000. Bayar aja kita. Kan gelap harganya bengkel itu Pak. Profitnya 30-40%. Berarti anak ini punya generate cash 24 juta sampai kira-kira 32 juta rupiah. Masalahnya 3 tahun Pak. Termakan emosi. Apa namanya? Termakan emosi. Nggak rasional. Ini yang saya sebut tidak rasional. Punya satu bisnis belum fit. Cash flow free cash net 25 juta. Oke, berarti kalau nyicil Avanza 4.500.000 kekejar. Nyicil Innova 7.500.000 minimum DP kekejar. Oke, dia nyicil 6 bulan 7 bulan. Ingat Pak, cicilan pasti, pasar nggak pasti. Begitu pasar nggak pasti, Innovanya dipertahankan. Cicilannya dibayar pakai rentenir yang 3% per bulan. Ini kan nggak nyambung. Bisnisnya harusnya dijaga gitu loh, biar cash flow-nya terjaga. Tapi malah bela-belain Innova. Ini kira-kira terjebak apa Pak? Terjebak emosi. Makanya saya ingin kader-kader Genpro kita masuk dalam rasional bisnis yang benar-benar rasional. Dan sekarang saya keras sekali masalah ini Bapak Ibu sekalian. Mau buat film dokumenter, terus tiba-tiba penawaran filmnya 300 juta. Lalu saya bilang kalau kita muter di 21 XX1 yang kursinya 500 seat, saya harus bayar 15.000 per kursi dan blok, itu 8.500.000. Kalau saya jual 50.000 kali 500 itu 25 juta. Belum sama operasional segala macam, saya hanya bisa untung dari satu pemutaran film 15 juta. Itu kalau penuh, itu pun kalau penuh. Saya nggak yakin saya bisa muter sampai 10 kali. Oke lah 10 kali 150 juta. Ini anggaran nggak masuk 298 juta. Apa yang saya lakukan Pak? Produser duduk, sutradara duduk. Harga kamu berapa? Harga kamu berapa? Oke segini. Ini asisten produser. Siapa asisten director? Ini asisten director apaan? Oh ini nanti yang ngatur jadwal gini. Apa bedanya sama kameramen? Apa asisten director nggak bisa pegang kameramen? Kenapa kameramen ada 2? Oh kameramen nggak bisa. Kameramen tuh DOP, director of photography. Beda sama director. Oke saya bilang bisa nggak satu kameramen dibuang? Oke bisa. Ini lensa apaan kamera? Iya kamera sekian belas juta. Kita punya 5D. Coret. Sewa lensanya aja. Oke, sewa lensanya aja. Ini apa ini? Budget sewa mobil. Kita punya mobil. Coret.
Tapi kita butuh driver, kita punya driver, coret. Ini apa 10 juta, ongkos bensin, coret. Bensin minta ke kami, kamu mau kemana aja gua antar. Ente mau syuting di lokasi mana aja, aneh antar. Ini apalagi 15.500.000, ongkos hotel, coret. You tinggal di Mes Keke. Mes Keke Bojonggede, satu rumah kosong, you tinggal di sana. Kalau mau syuting sama kami tinggal di sana, nggak pakai hotel. Itu pucet panas dingin Pak. Dari 298 juta, deal terakhir 123 juta. Asik, proyek jalan. Rasional Pak. Jangan ditawarin 298 juta, nggak enak, temen lama mau nawar. Ikhwah ini UI, ikhwah Pak, yang buat sang murabi. Mau ikhwah kayak mau buat sang murabi Kak, hafal 30 juz kayak this is business. It's about dealing, cost operation and efficiency. Titik. Nggak usah baper gitu. Ya Allah, ini ikhwah, ini ukhuwah, nih aneh nawar nggak enak menyakiti perasaan. Allahu Akbar. Jangan Pak, rasional aja. Kamu udah dibayar segini, ini nggak penting, ini bensin nggak penting, minta pulsa 5 juta. Saya bilang mana nomor HP kru kamu, saya isi 100.000. 5 juta ente mau nelpon ke Australia, nih bilang gitu. Jadi Pak, bisnis itu go rasional Pak, dampak atau enggak, pikirin betul-betul. Dampak enggak gitu loh, sama bisnis yang kita lakukan. Jangan terlalu banyak emosi berlebih. Saya sampai naro di Sinemart 100 juta 6 bulan tuh saya pikirin tuh. Kita muncul di tukang bubur naik haji bersama merek yang lain, dampak enggak sih? Cabut aja. Kita taruh di majalah Umi ada merek-merek yang lain. Terus juga semuanya baju gitu. Kita hadirnya itu persisten gak sih di majalah Umi? Keluar sekian ratus juta untuk sekian bulan itu oke gak sih? Sekarang pertanyaan saya tegas Pak, rasional sekali. Lebih baik saya didik agen, keliling, bangun kelas, murah, saya gak harus dibayar, agen juga happy, gak usah pakai hotel, kita pakai restoran. Ya Pak Anjar ya? Saya sama Pak Anjar nih mau nyerang Jawa Timur nih, doain nih. Oke Pak Anjar, kita apa? Saya sama Pak Anjar sekarang yang murah-murah aja gitu. Murah, tapi bunyi gitu loh Pak. Dan itu yang dilakukan Bukalapak. Kalau Bapak lihat di Nielsen, Bukalapak hanya mengeluarkan kurang lebih 150 miliar. Tapi Tokopedia itu hampir mengeluarkan 400 miliar Pak. Peringkat Alexanya lebih tinggi Bukalapak. Kenapa? Karena Bukalapak melakukan rasional bisnis. Oh pasang DCTV, nggak bagus, tarik. Oh pasang billboard di sini. Oh daerah situ nggak ada masuk Bukalapak, oke, tarik billboardnya. Makanya dia bikin tuh medok gitu, iklan-iklannya juga murah. Ahmad Zaki yang tampil, semuanya rasional bisnis. Dan itu yang bikin Bukalapak begitu kuat. Zalora udah kehabisan duit Pak. Zalora run out of money. Konon Amazon mau masuk, kelihatannya mau nyuntik Tokopedia, tapi Bukalapak terus bertahan dengan MTech grupnya SCTV. Jadi saya ingin masuk, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang bisnisnya itu rasional, ini isu besar kita hari ini, rasional saja. Karena bisnis ini Pak skill. Saya tidak percaya bisnis itu hoki-hokian atau unsur logam, unsur air gitu. Kelihatannya badan antum nih unsur air Cocoknya bisnis training. Enggak, aneh nggak percaya. Antum sebut industri apa aja di muka bumi ini, selalu ada mereka yang terkaya. Sebut properti, ada yang terkaya. Sebut training, ada yang hebat-hebat, mencetak miliaran. Kubik bikin usaha training 40-60 miliar, salesnya setahun. Jamil Azaini, Indra Kubik sama Pak Poniman. Anda sebut properti, ada yang terkaya. Anda sebut herbal, ada yang hebat, HPAI dengan Radixnya dan seterusnya. Anda sebut baju, ada Keke, ada Zoya, ada Robbani. Anda sebut. Jadi bukan masalah Anda ada di bisnis yang mana, tapi masalahnya adalah cara main dan kompetensi Anda atas bisnis itu. Itu yang saya ingin kampanyekan di teman-teman Game Pro. Coba sama-sama, rasional. Coba ulangi. Kita punya uang 500 juta. Ada kios strategis, sewanya 40 juta. Kalau kita hantam 2 tahun, kos kita 80 juta. Kita hitung profit yang kita bisa kejar selama 2 tahun itu bisa 360, kebayar nyewa. Tapi banyak diantara kita tiba-tiba mikir gini, sayang nyewa, enakan dibeli pasti, bener ya? Akhirnya maksain beli 100 juta, 200 juta DP, dan akhirnya 300 juta itu cicilannya 5 tahun, berbelas-belas juta nyicil setiap tahun.
Padahal nyewa aja uangnya ngalir, Pak. Dan nyewa itu bagus, kita bisa ngukur apakah pasar ini bersepakat dengan kita atau enggak. Tapi karena kita emosional, banyak di antara kita langsung injek beli. Dan ini masalah besar di antara kita. Masalah yang sangat-sangat besar di antara kita. Saya rasa itu dulu.